Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dari calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mewawancarai teman rekan sejawat saya yaitu Ibu Rahmian Nur. Kami bertempat di SMN 8 Brebes. Di sini saya akan mewawancarai tentang pembelajaran di kelas pada observasi kelas. Ya, ini percakapan kami. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Nah, di sini ulun Ibu Rahmi meminta waktunya sebentar sebelum kita melakukan observasi di kelas atau di dalam pembelajaran. Di sini ada sedikit pertanyaan tentang observasi kelas. Iya. Nah, yang pertama di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apa tujuan pembelajaran dari yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas? Saya nanti pada pembelajaran di kelas itu saya tujuannya itu di kelas 10C rencananya itu tujuan pembelajarannya yang pertama dengan menggunakan bahan bacaan yang disediakan, siswa dapat mendefinisikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, itu dengan menggunakan LKPD yang disediakan, siswa dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia serta membedakan karakteristiknya. Yang ketiga, dengan mempraktekkan bahan kimia yang dibawa dari rumah, itu siswa dapat mengamati dan mengetahui perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Nah, di sana ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nanti. Kemudian dari ketiga tujuan tersebut, apakah ada area pengembangan yang hendak dicapai, Bu? Iya, ada Pak Ihsan. Yang pertama, pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini saya menggunakan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, yang kedua juga yang saya kembangkan adalah kemampuan sosial emosional, khususnya kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Nah, selain itu juga saya akan mengembangkan budaya positif, yaitu mengenai kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah, saya juga mengembangkan nilai karakter, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu iman dan bertakwa, mandiri, kreatif, inovatif. Dan setelah itu juga saya akan mengembangkan pengetahuannya meliputi pemahamannya tentang materi dan perubahannya, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia. Itu Pak Ihsan. Nah, jadi di sana tadi ada area pengembangan baik dari isi dari tujuan pembelajaran, kemudian ada kesepakatan kelas, budaya positif. Nah, selanjutnya Ibu di dalam kelas nanti Ibu apakah strategi yang akan Ibu persiapkan kalau dalam mengajar nanti? Iya, terima kasih Pak Ihsan. Nah, strategi pembelajaran yang akan saya kemukakan yaitu adalah tadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan juga pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan saintifik. Dan model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, discovery learning itu ada beberapa tahapan Pak Ihsan. Yang pertama, tahapan stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan pengolahan data, serta verifikasi dan generalisasi atau kesimpulan. Itu berbentukan bahan bacaan, LKPD, dan juga mempraktikkan bahan kimia yang dibawa untuk mengekspor materi. Nah, di situ juga ada diskusi kelompok dan juga presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, terima kasih Ibu.
dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan. Kemudian sebagai catatan khusus dari saya Bu sebagai supervisor Ibu, di sini Ibu nanti buat itu tujuan pembelajaran itu dengan instrumen penilaiannya Bu. Jadi di akhir nanti jadi kita bisa mengetahui itu di mana tingkat kemampuan siswa itu baik dari sikap, fisik motoriknya dan juga kognitifnya. Nah, mari kita Bu ke kelas untuk melaksanakan observasi kelas atau praktik mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran kita berdua dulu. Satu kelas, pimpin doanya. Dari apa tadi? Dari kita mulai tidur sampai bahan kimia. Mulai dari awal tadi kita kan bernapas dengan Lanjut, kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman rekam sejawat saya setelah saya melakukan supervisi akademik yaitu observasi kelas pada hari Selasa kemarin. Ya, kami langsung saja ke acara wawancaranya. Oke, assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini pada kesempatan ini saya Bu ingin mewawancarai yang terkait observasi di kelas kemarin semalam. Jadi dalam acara semalam atau dalam pengajaran Ibu waktu mengajar semalam, apa yang menjadi refleksi bagi Ibu dalam pembelajaran yang diterapkan? Ya. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu saya sudah menyusun model ajar yang dimana itu rencana pembelajarannya itu sesuai sudah dengan apa yang akan dituju. Yang pertama itu adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, tetapi dalam hal tersebut dalam pembagian kelompok itu saya itu banyak cuma 3 kelompok. Nah, sebenarnya itu kurang efektif karena dalam pembelajarannya itu banyak siswa yang masih tidak aktif dalam proses pembelajaran. Seharusnya itu pembagian kelompok itu terdiri dari 4 orang atau 5 orang saja. Nah, itu yang hal yang pertama yang dalam kekurangannya. Yang kedua Pak Ihsan, dalam hal refleksi pembelajaran. Nah, di situ siswa itu masih kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya, itu masih tidak nyaring dalam presentasinya. Nah, mungkin itu saja Pak Ihsan. Dari beberapa yang Ibu paparkan tadi tentang pembelajaran Ibu di kelas, itu baik dari kelebihannya dan kekurangannya,
Kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depannya agar pembelajaran Ibu itu lebih maksimal apa saja? Jadi yang pertama, hal yang pertama yang saya lakukan adalah mendapatkan solusi dari permasalahan pada saat pembelajaran tadi, yaitu melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu juga pembelajaran sosial dan emosional, dan juga penerapan budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini yaitu menekankan pada adanya di setiap kelas itu keyakinan kelas yang sudah ditempel di kelasnya masing-masing. Nah, selain itu juga pembelajaran ini baik hal dalam strategi itu tadi pembelajarannya harus berpihak kepada murid, sehingga murid itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya secara maksimal. Nah, dalam bentuk itu misalnya dalam strategi, dalam bimbingan berdiferensiasi, dalam bentuk-bentuk lain dalam meningkatkan peran aktif murid. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Semoga dari paparan Ibu tadi mengenai tindak lanjut yang akan Ibu terapkan ke pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, sampai di sini dulu Bu. Kalau misalnya ada salah dan hilaf dari kata-kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Itulah tadi dari hasil wawancara saya kepada Ibu Rahmi sebagai rekan sejawat saya itu pada waktu supervisi akademik. Semoga dari paparan yang kami lakukan tadi menambah wawasan baik bagi kami sendiri maupun yang mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.